membahas beberapa soal tes intelijensi umum. Barangkali di antara kalian ada yang mencari referensi tambahan buat belajar ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke yang nomor 1. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia mereka berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino berusia 23 tahun, maka usia Risa adalah... Oke, dari soal ini kita bisa tuliskan yang diketahuinya nih. Pertama ada Romi, ya. Romi itu adalah adiknya Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti nulisnya gimana nih? Bikin persamaannya. Rino dikurangi 3. Ya kan? Usia Rinonya dikurangi 3 tahun berarti akan sama dengan usia si Romi. Oke. Terus yang diketahui lagi berikutnya, Risa adalah kakak Romi. Risa itu kakaknya Romi dan usia mereka berbeda 7 tahun. Berarti di sini Romi ditambah 7. Ya, jadi usia Risa itu adalah usia Romi ditambah 7 karena beda tahunnya mereka 7 tahun kan. Terus diketahui lagi, saat ini Rino berusia 23 tahun, maka usia Risa adalah, yang ditanyakan adalah usia Risanya nih. Berarti sekarang kita ganti aja persamaan yang pertama ini. Rinonya kita ganti dengan 23, karena kan diketahui usia Rinonya 23 tahun. Ya, jadi Romi itu sama dengan, Rinonya kita ganti 23 dikurangi 3, jadinya 20 tahun usia Romi. Nah, kalau usia Romi 20 tahun berarti usia Risa berapa? Ya tinggal kita substitusi lagi ke dalam sini. Rominya kita ganti jadi 20 tambah 7. Berarti usia Risa adalah 27 tahun, ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah pabrik makanan membutuhkan 12 tabung gas untuk menyalakan 4 kompor. Untuk mengejar jumlah produksi, pabrik menambah kompor menjadi 6 buah. Jumlah tabung gas yang dibutuhkan adalah, nah soal seperti ini itu berarti kita kerjakan dengan cara perbandingan aja. Jadi di sini ada tabung gas dan juga ada kompor kan. Di sini ada gas, di sini ada kompor. 12 tabung gas itu untuk menyalakan 4 kompor. Kalau kompornya ditambah sehingga kompornya jadi 6 buah, berarti sekarang kompornya 6 buah nih. Yang ditanyakan adalah tabung gas yang dibutuhkan. Berarti ini kita nggak tahu. Ya, kalau 12 tabung gas bisa untuk 4 kompor. Kalau kompor ada 6, tabung gasnya butuh berapa? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ini senilai. Kenapa? Karena semakin banyak kompor yang dinyalakan, otomatis butuh tabung gasnya juga lebih banyak kan? Ya, jadi keduanya ini naik, berarti perbandingan senilai. Oke, nah cara mengerjakannya berarti tinggal 12 per X sama dengan 4 per 6. Kiri kanan atau atas bawah, kalau ada yang bisa dibagi langsung dibagi aja. Kayak gini, ini 4 sama 6 ya. Sama-sama bagi 2, ini 2, ini 3. Nah, 2 sama 3 udah paling sederhana. Sekarang kita lihat kiri kanan, ada yang bisa disederhanain apa enggak? 12 sama 2. Harus yang berdampingan ya ini. Kalau mau membagi 12 sama 2. Jadi ini 1, ini 6. Kalau kalian tulis lagi yang rapi jadi 6 per X sama dengan 1 per 3. Sampai sini tinggal kita kali silang. Jadi X kali 1 X, 6 kali 3, 18. Berarti jumlah tabung gas yang dibutuhkan kalau kompornya jadi 6 buah adalah 18 buah. Kalau kalian mau ngerjain lebih cepat lagi bisa. Jadi kalian lihat di sini aja. Karena udah tahu kalau ini perbandingan senilai, tinggal kita lihat di sini. Ini 4 ke 12 kita apain? Kita kalikan dengan 3. Berarti yang di bawah ini juga kita kalikan 3. Ya, untuk mencari si X ini. Jadinya berapa? 6 kali 3? 18 ya. Akan sama aja hasilnya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 3. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambahkan dengan 6 liter air, wadah tersebut hanya terisi 1/2-nya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Berarti berapa volume? Ya, kalau ngomongin liter berarti kita berbicara tentang volume. Oke, sekarang dari soal bisa kita buat persamaannya nih. Dari kalimat yang pertama dulu deh. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Berarti 1/5 dari volume totalnya kan? Jadi bisa kita tuliskan 1/5
V, 1/5 volume. Jika ditambah dengan 6 liter air, jadi kalau ini ditambah dengan 6 liter, ya, wadah tersebut hanya terisi setengahnya. Jadi akan sama dengan setengah dari volumenya, gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang ada ada variabel ya, kita satukan aja. Jadinya 6 sama dengan setengah V, ini 1/5 V nya kakak pindah row ke kanan, min 1/5 V. Oke, terus kita samain penyebutnya, jadinya 6 sama dengan per 10, ini kan jadi 5 ya, 5 min, ini jadi 2, karena kan kali 2, jadinya 6 sama dengan 3/10 V. Oke, berarti sampai sini volumenya berapa? Ya udah tinggal 3/10 nya kita pindah ke sini ya. Jadi 10/3 dikalikan dengan 6 sama dengan V. Ya bisa kita bagi, langsung kita bagi aja. Ini 6 sama 3, jadi ini 2, ini 1. 10 kali 2 jadi 20. Ketemu deh jadinya. Volumenya adalah 20 liter. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 4. 4 windu yang lalu, umur Bapak adalah 3 dasawarsa. Berapa umur Bapak 3 tahun yang lalu? Untuk kalian yang mungkin lupa, kapal ingetin ya, 1 windu itu berapa tahun? 8 tahun. Jadi kita tulis di sini ya, 1 windu sama dengan 8 tahun. Ada apa lagi di sini istilahnya? Dasawarsa. 1 dasawarsa itu berarti 10 tahun. Yang ditanyakan adalah berapa umur Bapak 3 tahun yang lalu. Ya, umur Bapak 3 tahun yang lalu. Kita lihat dari yang diketahui di sini 4 windu yang lalu umur Bapak adalah 3 dasawarsa. Ya, berarti umur Bapak sekarang itu sama dengan 3 dasawarsa ditambah 4 windu dong. Ya enggak? Kan 4 windu yang lalu Bapak 3 dasawarsa. Berarti sekarang 3 dasawarsa ditambah 4 windu. Betul? Nah, kita tuliskan di sini. Umur Bapak sekarang 3 dasawarsa. Berapa tahun 3 dasawarsa? 1 dasawarsa itu 10 tahun. Berarti kalau 3 dasawarsa, 3 dikali 10 ya. Ditambah dengan 4 windu. Jadinya 4 dikali 1 windu 8 tahun. Jadi 30 ditambah 32. Berarti umur Bapak sekarang adalah 62 tahun. Tapi ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah umur Bapak 3 tahun yang lalu. Berarti tinggal ini dikurangi 3 ya. Jadi 3 tahun lalu 62 kurangi 3. Jadi berapa? 59 tahun. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 5. Fani berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Dan kembali lagi ke kota A dengan naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Fani jika ia kembali dari kota B selama 3 jam? Oke, sekarang kita tulis dulu yang diketahui ya. Fani itu jalan dari A ke B itu kecepatannya dari A ke B dengan kecepatan 8 km per jam dan ada waktunya kan, berarti T-nya sama dengan 5 jam. Ada lagi yang diketahui di sini dari kota B ke kota A waktu balik lagi ya. Ini kecepatannya kita nggak tahu, tapi dia naik motor tapi kita nggak tahu kecepatannya berapa ya kan. Ini kita nggak tahu, kita masih tulis aja ini VB berarti. Dan diketahui ini jamnya selama 3 jam karena kan dia kembali dari kota B ke kota A selama 3 jam. Berarti waktunya yang kedua itu adalah 3 jam. Kita kan mau mencari kecepatan rata-rata. Berarti kalau mau mencari kecepatan rata-rata, kita harus tahu juga ini berapa sih VB-nya ini. Kecepatan dari kota B ke kota A-nya itu berapa, ya. Jarak dari kota A ke kota B dan kota B ke kota A kan akan sama aja kilometernya.
nggak akan berubah kan? Kayak kamu jalan dari rumah kamu ke sekolahan, mau kamu naik motor, mau kamu naik beca, naik mobil, jalan kaki, itu kan jarak dari rumah ke sekolah kan akan sama, nggak akan berubah kan jauhnya gitu loh, dekatnya itu kan nggak akan berubah berapa kilometernya. Yang berubah-ubah itu adalah kecepatan kamu dalam perjalanan, kecepatan kamu, waktu yang dibutuhkan sama kamu gitu kan. Jadi di sini Kak Saleh bisa tuliskan jarak dari kota A itu ke kota B akan sama dengan jarak dari kota B ke kota A. Jarak dari kota A ke kota B bisa kita cari dengan apa? Dengan ini yang diketahui tadi. Cara mencari jarak gimana? Kecepatan dikali dengan waktu ya. Kalau kalian lupa ini Kak Saleh buatkan segitiganya di sini. Ini S, ini V, ini T. Ya, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kalau mau pakai J, KW juga boleh. Jadi di atas jadi J jarak, ini K kecepatan, ini W waktu. Oke. Nah, untuk mencari jarak dari kota A ke kota B, kita tinggal kalikan ini atas bawah ya. VA dikali TA jadinya 8 dikali 5 sama dengan yang ini, kecepatan dikali waktu. Tapi kan ini kecepatannya belum ada, kita mau cari dulu nih. Jadi tetap VB dikali dengan 3. Berarti VB nya sama dengan berapa dong? VB nya sama dengan 8 kali 5 40, 3 nya pindah ke sini jadi per 3. Jadi kecepatannya si Fani itu naik motor dari kota B ke kota A adalah 40 per 3 km per jam. Nah, karena kita mau mencari kecepatan rata-rata, berarti tinggal Kakak tulis di sini ya. Kecepatan rata-rata itu akan sama dengan V dari kota A ke kota B ditambah V dari kota B ke kota A dibagi 2 ya. Kan mencari rata-rata kan? Karena kecepatannya ada 2, maka kita bagi dengan 2. Untuk kecepatan yang pertama, itu kan 8 km per jam, jadi 8 ditambah sama kecepatan yang kedua, 40 per 3. Lalu dibagi 2. Ya. Ini samakan aja penyebutnya, jadinya per 3. 8, tadinya 8 per 1, jadinya dikali 3, bawahnya atasnya juga dikali 3. Jadi 24 ditambah 40. Ini kan ada per 2, Kak Saleh pindahin aja ke samping biar nggak numpuk-numpuk tulisannya. 24 tambah 40 jadi 64 per 3. Ini jadi perkalian aja yang ditukar. Jadi 1 per 2, 64 bagi 2 jadi 32. Berarti hasilnya jadi 32 per 3 jam. Jam. Kilometer per jam ya. Oke deh, segini dulu video dari Kak Farah tentang pembahasan soal TU. Terima kasih banyak karena sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah.